saya ceramah di depan orang yang hatinya sempit, baru 5 menit rasanya lama betul. Ini bisa pula udah 1 jam, baru saya tengok jam, rupanya udah jam 10. Saya mulai jam 9 sesuai dengan kode etik Ustadz Abdul Somad, 60 menit. Yang kita tunggu-tunggu, yang dari tadi kita nantikan, yaitu tausiah daripada Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Abdul Somad, yang mana di tempat-tempat lain, di kota-kota lain yang saya ikuti, kita yang paling meriah, kita yang paling dahsyat, paling hebat cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Insya Allah kalau begini cinta kita kepada ulama-ulama, ke depan kita akan undang beliau lagi. Setuju? Setuju? Maka sebelum kita mulai, seperti di tempat lain ada pantun sambutan, karena kita kota Melayu, kita sambut beliau berziarah ke makam keramat, tempat habaib dan pendiri kota Mentok dimakamkan. Selamat datang kepada Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang sudah lama kami rindukan. Satu pantun lagi untuk kedatangan beliau. Tanjung Kalian penuh batu koral, pantai indah, tempat wisata. Ustadz Abdul Somad bukan cuman beriman tapi juga terkenal. Followers Instagramnya 6,7 juta. Ustadz kita, aset kita, idola kita, artis dunia sampai ke surga. Amin. Kita memang bukan ulama, tapi kita cinta ulama. Mudah-mudahan digolongkan bersama beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka daripada itu, waktu dan tempat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kami persilahkan untuk idola kami semua, Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Al-Ustadz Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Tala'al badru alaina yatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik berjubah katun. Katun dipakai oleh Pak Imam. Abdul Somad tak lagi berpantun, karena sudah dihabiskan oleh Habib yang hampir demam. Mohon maaf Habib. Mudah-mudahan Habib sehat. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Disangkakan hujan lebat turun, khawatir tak jadi pengajian, bubar semuanya, karpet basah, tunggang langgang lintang pukang, rupanya cerah. Alhamdulillah bisa duduk dengan para habaib zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Begitulah sudah lamanya tausiah berbagai macam, kita dengar nasihat dari para ustadz, dari para guru, dari para buya, daripada alim ulama, tapi handphone masih tetap hidup, baterai tak habis. Alhamdulillah. Yang ada di jauh di sana, walaupun tak dapat tempat duduk, tapi bisa menengok layar, Ustadz Abdul Somad nampak lebih besar. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillah. Ada yang bisa menghitung berapa napas berhembus dari subuh tadi? 24.000. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Itu yang bilang 24.000 itu namanya Syekh Saifuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Mesir. Ada bukunya di rumah. Kata dia, kalau kita bernapas istiqomah dengan lafaz tarik hembus Allah, waktu tarik, waktu hembus
Allah, 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 maka 24.000. Tak percaya? Hitung sendiri. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Ada yang bisa menghitung berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa kedipan mata? Ada yang bisa menghitung berapa langkah kaki? Ada yang bisa menghitung berapa hayunan tangan? Ada yang menghitung berapa lintasan hati dan pikiran? Allah tak suruh kita hitung, Allah cuma suruh kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Gitu caranya kalau tak hafal. Majelis kita ini menjadi majelis bangkai busuk dan berbau, bernanah berulat kalau tidak disebut nama dia. Anta najifah, majelis bangkai busuk dan berbau, maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada orang tua, guru-guru, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad punya murid, itulah Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Bagir Al-Kaf yang ada di Montok. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Jelas? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Hasan tadi udah. Sayyidina Al-Husain fi Yamanina. Mudah-mudahan kita bisa ke Tarim. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cucu cicit. Di antara cucu keturunannya itu ilmunya paling tinggi. Bahasa Arab tinggi itu atap. Atap itu bahasa Arabnya Saqaf. Maka salah satu cucunya itu bergelar As-Saqaf. Orang Indonesia payah nyebut As-Saqaf, As-Segaf. Salah satu cucunya ada di sini, Sayyidi Al-Habib Umar As-Segaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah. Salah satu dari cucu cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bin Syekh Abi Bakar. Lalu kemudian satu keturunan yang sekarang muta, Habib Umar bin Hafiz punya lembaga di Tarim Hadramaut namanya Darul Mustafa. Mudah-mudahan anak keponakan saya, cucu cicit kita bisa belajar ke Darul Mustafa. Salah satu dari alumni Darul Mustafa yang belajar ke sana, baca kitab di sana, mengambil sanad ke sana, itulah yang tadi berada di hadapan kita, Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Al-Habaib Al-Afal, sebutkan satu persatu. Nanti kalau saya sebutkan satu-satu sampai azan subuh baru selesai. Itu caranya kalau kita tak ingat. Guru-guru kita semua, Ustadz Kemas Ali, para asatiz, pengurus masjid, surau, langgar dan musalla, semuanya lintas ormas, lintas aliran, lintas pengajian, macam-macam mazhab bisa berkumpul sehingga acara ini penuh sesak, megah dan meriah. Allahu Akbar. Bercerita tentang persatuan umat, bercerita tentang persatuan surau, langgar, musalla, bercerita tentang persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ajarkan orang mentok tentang persatuan, karena mentok-mentoknya orang mentok, persatuan dimentok. Ini pengajian saya yang terakhir nih. Di mana Ustadz? Udah tak ada tempat lain, mentok udah. Kalau Abdul Somad datang ke Mentok mau menceritakan, marilah kita berlapang dada menerima perbedaan, marilah kita jaga persatuan, mubazir, mengajar itik berenang. Betul? Kok betul? Tak perlu Abdul Somad ceramah,
Cukup kalian ambil aja foto dari sana, upload ke Instagram, langsung orang akan komen, oh orang Mentok itu paling bisa menjaga persatuan ya. Kenapa? Ditengoknya di belakang ada masjid dengan kelenteng. Kalau berbeda saja bisa bersama, kenapa yang bersama tak bisa bersatu? Betul? Boleh untuk update status besok pagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan malam ini Ustadz Somad semua pengurus langgar, surau, musola, terlepas dari perbedaan fikih, perbedaan masjid, perbedaan umroh. Kok umroh? Inilah gara-gara Ustadz Somad mau berangkat umroh bulan Februari. Perbedaan apapun, Allah yang kita sembah, qul huwallahu ahad. Nabi yang membawa risalah agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Arah kiblat, fawalli wajhaka syatral. Kenapa kita mesti berbeda? Berbeda itu indah, betul? Ini Abdul Somad bisa nampak indah ini kan karena berbeda. Pecinya ini asli hadiah dari orang Mentok. Ini nanti mau diletakkan di lemari kaca ditulis dari Mentok. Yang mau dapat silakan ke Mentok. Indah kan karena berwarna-warni. Ada sorban warna hijau, ada mikrofon warna merah, lampunya pula macam-macam, bunganya indah. Apalagi kalau saya melihat dari sini, oh saya sedang melihat pelangi sedang turun. Masya Allah. Kalau Tuhan makan rambai hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Siap jaga para habaib dan ulama? Takbir! Jangan ajarkan orang Mentok tentang bagaimana menjaga NKRI, keberagaman, keberaneka-ragaman. Karena sebelum ada manusia di atas muka bumi ini, kita sudah diajarkan ada laki-laki, ada perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep yang tersebut. Takut kena. Ini ceramah ini mesti hati-hati sekarang, silap-silap kena somasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Islam itu radikal, kepala kau kena pukul. Kita ini siap menjaga siapapun yang datang ke bumi Melayu. Bumi Melayu ini kan? Ini bumi Melayu, tapi orang Jawa ada enggak? Pripun kabare apik? Masya Allah, muga-muga sing melu acara iki podo kabeh sugih, mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Ini bumi Melayu, tapi di sini ada orang Minangkabau, betul? Pak Aka bawa sadonyo, oleh rancaknya. Banyak juga. Ini memang bumi Melayu, tapi di sini ada orang Mandailing, ada orang Batak, betul? Biado alak kita sesudena. Masya Allah, yang jawab itu juga. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu bukan Pak RT dan Pak RW, Kades dan Kadus. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Dengan duduk bersama dengan para habaib, takut kita buat dosa, takut kita buat maksiat, takut kita melawan Rasulullah. Itu yang saya rasakan. Rasamu belum tentu rasaku. Dengan duduk dengan para asatis, takut hati ini lalai. Betul Bu?
Betul kata mereka. Dengan duduk di majelis ilmu, takut hati ini lupa kepada Allah. Majelis kita adalah majelis zikir, majelis kita adalah majelis fikir, majelis kita adalah majelis tolong menolong. Maka jangan sampai tinggalkan majelis. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian akan sesat masuk neraka. Makanya jangan jomblo. Kita doakan semua yang pacaran putus. Putus kalian. Yang mengaminkan lebih dari 40 orang putus. Lebih dari 400 orang putus. Lebih 4.000 orang menangis jomblo. Ya Allah, yang putus malam ini nikahkan besok pagi. Tadi Habib Mahdi menikahkan jamaah di Kayu Besi. Malam ini pun selesai Abdul Somad tausiah, yang mau diakadkan malam ini daftar segera ke Habib Mahdi. Allahu Akbar. Anak perempuan jangan mau dibonceng laki-laki tanpa ikatan. Mesti kau tanyakan, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau kau memang jantan, kalau kau memang lelaki, kalau kau memang perkasa, datang ke larang orang buat mungkar. Siapa yang paling berani melarang buat mungkar di Indonesia ini? Jelas? Siapa yang paling berani melarang buat mungkar di Indonesia ini? Ada negara ini dirugikannya? Ada dia mengekspor batu bara nggak bayar pajak? Ada dia nggak bayar emas? Ada darah Nabi Adam ada. Ini cerita kita kan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berjamaah ini, insya Allah kita terjaga dari perbuatan maksiat. Anak-anak muda mulai ditelepon pacarnya, ceweknya, yang nanti malam kita jalan ke pinggir pantai ya, menikmati suasana yang indah. Malam ada majelis dengan Habib. Terus hubungan kita nanti habis majelis baru kita jalan. Jangan nodai majelis yang suci dengan perbuatan maksiat. Jangan gara-gara kita rahmat itu tidak turun. Mudah-mudahan yang muda-muda dibukakan Allah pintu rezeki segera menikah. Yang perempuan yang bingung-bingung istikharah, usolli sunnatal istikharah, cinta rakaataini lillahi ta'ala. Dijumpakan. Kalau kalian mau mencari pemuda yang baik-baik, tak usah jauh-jauh, inilah orangnya. Yang senyum, yang lajang aja. Ini anak udah 3. Kalau kita berjamaah, kita akan selamat, betul? Bisa kita pertahankan jamaah malam ini. Bisa kita saling tolong menolong. Bisa kita saling mencintai dan menyayangi. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita saling sayang karena Allah, sayang karena harta, hartanya hilang kita jadi benci. Sayang karena jabatan, ditangkap KPK kita jadi nggak suka. Tapi kalau sayang karena Allah, di surga bersahabat, di dunia berteman, di mentok bertetangga, di surga samping-sampingan kapling insyaallah. Amin ya rabbal. Orang mentok ini kalau masuk surga pasti dicarinya Ustaz Somad kan? Dipanggil sama malaikat. Orang mentok masuk ke surga paling pinggir. Yang mentok lah. Sampai di surga yang pertama mereka tanya adalah, di mana para habaib? Kata malaikat, para habaib sedang bersama dengan Nabi, cucu-cucu, kakek berkumpul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka pun bertanya, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah dibawa Habib Mahdi tadi ke atas. Dan dia sedang berada di ruang VVIP. Aminkanlah. Aduh, begitu cara Ustaz Somad minta doa jamaah.
Habib kita mengikut dari mulai kemarin sore, pagi tadi khutbah Jumat, kajian ba'da Jumat, kajian sore tadi sampai malam ini. Beliau merasa panas, dingin, demam. Saya sudah banyak jamaah yang mengatakan, Ustadz, jadwalnya jangan banyak-banyak ya. Sebetulnya itu masih koma. Kalau dilanjutkan nanti Ustadz mati mendadak. Kenapa saya masih bisa tausiah malam ini? Karena doa orang mentok. Berdoa mereka selama sepekan ini, ya Allah jangan sampai hujan, ya Allah berikan kami kekuatan, ya Allah karpet jangan sampai basah, ya Allah baleho udah kami pasang, ya Allah sound system jangan sampai kena, ya Allah jangan sampai layar yang kami pasang jatuh tumbang, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai hari Jumat malam Sabtu, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Akhirnya kita pun berjumpa. Jadi kita sehat karena berjamaah. Kita istiqomah juga karena berjamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Apalagi ini nanti masuk bulan Maulid Nabi. Malam Maulid, Senin Maulid, Selasa Maulid, Rabu Maulid, siap datang. Datang sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak bawa, istri bawa, rumah kunci. Takutnya kita datang maling tak ikut maulid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini merasa cukup selamat dengan sendiri, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa. Ingat, setan belum pensiun. Dia datang menggodamu di saat kau sendiri. Tapi kalau kau berjamaah, beramai-ramai, ada barokah Habib, ada barokah Ustadz, ada barokah Buya. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kau berdua, setan akan menjauh. Enggak Pak Ustadz, saya berdua sama kawan saya, malah kami kerasukan setan. Karena kau berkawan sama setan. Kawan kau itu setan. Tapi di Mentok udah tak ada lagi. Dulu memang ada, kemudian udah ninggal dah. Oh, banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, amal kami di Mentok ini dibawa oleh para malaikat, ditunjukkan. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Safwatallah, ya khairah khalqillah, ini umatmu di Mentok. Ada negeri namanya Pulau Sumatera. Di samping Pulau Sumatera, antara Sumatera dengan Kalimantan ada satu pulau kecil namanya Pulau Bangka, dan di situ ada satu daerah namanya Mentok. Di situ ada banyak cucu cicit keturunanmu ya Rasulullah menebarkan dakwah. Maka kalau kita berpegang dengan para habaib, kita akan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Ustaz mengatakan kalau berpegang dengan habaib kita berpegang dengan sunnah? Mereka bersorban, lambat-lambat kita juga pasti akan bersorban. Mereka pakai jubah, lama-lama juga kita pasti akan pakai jubah. Ustaz Somad itu ngomong aja bersorban, buktinya dia nggak pakai sorban. Saya kalau di rumah pakai sorban, di kamar sendirian pakai sorban. Kalau di depan jamaah belum pede, karena pernah saya coba hilang hidung saya. Saya di rumah ada jubah saya. Kenapa nggak usah pakai di sini? Jamaah ramai, berdesak-desakan, takut ditariknya tanggal. Nggak pakai celana kan cepat melangkah. Ada alasannya semua. Mereka berjenggot, mereka bersiwak, mereka bercincin di kelingking, mereka mengamalkan, mengajarkan sunnah. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu pegang yang dua ini, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, keturunan-keturunanku. Alhamdulillah, Al-Qurannya ada. Ada Al-Quran di Mentok? Ada keturunan Rasulullah di Mentok? Pegang yang dua ini, selamat insya Allah. Dajjal tak berani datang kemari. Pernah Dajjal datang kemari? Belum diundang tabligh akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda dengan hadrahnya, dengan jubahnya, ini pastilah didikan para habaib, betul? Apalagi ada pula pesantren namanya Ma'had
al-ilmi wat tazkiyah. Tazkiyah mensucikan diri, badannya sudah suci, kuku tak boleh panjang. Makanya dulu kita diperiksa itu waktu di sekolah hari Senin, mana kuku? Kuku, tengok kuku pendek. Ini anak-anak gadis sekarang kuku macam burung elang. Nah, dipakai pula tuh masak bakwan. Di bawah black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Apa sih resepnya kok enak? Gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa. Kusuruh mereka bersiwak gosok gigi. Inda kulli shalah. Mau salat subuh gosok gigi. Mau salat duha gosok gigi. Mau salat zuhur gosok gigi. Mau salat asar gosok gigi. Mau salat maghrib gosok gigi. Mau salat isya gosok gigi. Mau salat tahajud gosok gigi. Mau salat witir gosok gigi. Gigi yang paling bersih adalah gigi orang barat. Orang Islam tak gosok gigi. Sampai setan pun nggak berani menggoda dia. Sesama setan nanya, dia udah kau goda? Enggak, bawa setan. Agama Islam ini agama suci, tazkiyah. Tapi kalau sucinya tanpa ilmu tidak diterima, maka namanya Ma'had al-ilmi wat tazkiyah. Kita support, kita doakan, maka insya Allah berdiri Ma'had al-ilmi wat tazkiyah. Selamatlah anak-anak kita dari pikiran kotor, amal yang kotor, dari segala maksiat dan dosa insya Allah. Amin. Selamat anak muda dimantok dari narkoba. Amin. Selamat dari zina. Amin. Selamat dari LGBT. Data yang terakhir menurut tulisan yang dikirim ke saya, setelah dihitung-hitung di setiap kecamatan, kelurahan, desa, dipukul rata se-Indonesia, satu desa ada 19 LGBT. Artis-artis, pembawa acara, bintang iklan, dengan PD-nya menunjukkan saya bencong. Maka anak-anak kita ini mesti kita ajar silat. Bapak-bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, ajak anak-anak muda ini main bola, ajak mereka latihan perang. Setuju? Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, ajak anak-anak ini main bola, latih mereka berbaris. Siap, gerak. Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bangsa kita dirusak dengan LGBT, dirusak dengan narkoba, dirusak dengan ganja, dirusak dengan pacaran, nanti kita akan dijajah sekali lagi seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Mau? Maka kalau mau menjaga NKRI, kita mesti sholat berjamaah, kita mesti menjaga persatuan ini. Sampai kapan? Sampai mati memisahkan kita. Setuju? Saya akan tetap datang dimanapun dibawa oleh Habib Mahdi. Saya tak pernah tanya yang ngundang nih RT, RW, Kades, Kadus, kepala dusun di kampung, di kota, dimanapun saya datang. Andai dibawa Habib Mahdi masuk ke dalam laut, saya tetap ikut. Tapi tentu pakai alat selam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama adalah jangan tinggalkan jamaah. Yang sudah berjamaah, alhamdulillah. Yang selama ini masih sendirian, setelah melihat malam ini jamaah melimpah ruah di atas, ada juga orang rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Di sana ada umat Nabi Muhammad, sampai di atas atap. Masya Allah. Ibu bapak kalau mau mencari menantu, tuh. Mana tahu atap kita berlubang hujan, tinggal suruh mereka membetulkan. Inilah anak-anak muda calon pemimpin masa depan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
nanti ketiak basah. Nanti lama-lama suami menelpon nanya, adik udah pulang, tiba-tiba miss call tak masuk karena paket habis. Siapa yang disalahkan? Ustaz Somad, aku juga yang salah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, zikir berjamaah, insya Allah haji dan umrah berjamaah, amin. Kalau kita berjamaah di surga, berjamaah juga di dunia, berjamaah pula nanti kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jamaah ini ada orang tua yang bijaksana, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang berotot gagah perkasa, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, pintu segala ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya raya, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas, semua hadis di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Ada perempuan yang naik ke atas Jabal Sur membawakan makanan Nabi. Dia adalah Asma binti Abi Bakar. Nama-nama tadi ingat karena akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapakah orang tua yang dermawan? Siapakah orang tua? Tukang buat soalnya pula error. Kalau engkau orang tua yang bijaksana, berarti kau Umar bin Khattab. Kalau kau anak muda yang kaya, berarti kau Utsman bin Affan. Kalau kau anak muda yang berotot, berarti kau Umar bin Khattab. Kalau kau anak muda yang cerdas, berarti kau Sayyidina Ali. Tapi setelah dipikir-pikir, dipilah-pilih, Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak, berarti kau Abu Lahab. Betul. Posisikan dirimu mau ikut yang mana. Aku Pak Ustadz berkulit hitam, aku miskin susah melarat, tapi aku mensupport dakwah. Kau adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah jangan main-main. Dia naik ke atas Ka'bah, diperintahkan Rasulullah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik menengok Bilal naik ke atas Ka'bah? Untung bapakku sudah mati, tidak menengok burung gagak azan. Mereka masih mengkotakkan manusia karena warna kulit, tapi orang mentok tidak melihat warna kulit. Andai mereka melihat warna kulit, mereka akan membuat baliho besar-besar di Pangkal Pinang, tidak menerima ustadz yang hitam. Andai mereka melihat ustadz mesti berotot, tegap, gagah, perkasa, mereka akan ramai-rampai unjuk rasa. Ustadz kurus jangan masuk. Tapi orang mentok melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah makna jamaah. Kita tidak melihat orang dari fisiknya, tapi yang dilihat Allah, yang dilihat orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, jangan pandang badan tubuhnya. Wala ila suwarikum, jangan tengok rupa wajahnya. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok adalah hati. Tapi jangan gara-gara ini besok anak sekolah masuk nggak mandi, tanya sama guru, kau tak mandi? Itu tai mata kau sebesar bakso, muka kusut, kusam, rambut nggak bersisir, nggak mandi. Allah tidak melihat bentuk wajah kita, Allah tidak melihat badan kita, Bu. Yang dilihat Allah hati kita. Siapa yang mengajari kau gitu? Ustaz Somad. Memang betul Ustaz Somad itu sesat. Aku juga yang kenal. Kita ketika melihat wajah kita di cermin, apa doa kita? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika kau perbaiki sudah bentuk wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Seimbang antara zahir dan batin. Dengan berjamaah ini insya Allah kita selamat dunia akhirat. Karena kalau kita berjamaah, ada satu orang yang melobangi kapal, kita sedang berada di tengah laut.
kapal kita ini menuju Palembang, akan dipukul ombak, diempas gelombang. Kita ikut kapten kita percaya kepada pemimpin kita, habaib yang membawa kita ke sana, ke pulau keselamatan. Tidak akan ditenggelamkannya kita di tengah laut, yakin? Tiba-tiba ada satu orang melobangi kayu di bawah, apakah kita diam? Kita tidak diam, kita akan komplain, kenapa ada nyamuk? Bagaimana cara mengusirnya? Bersolawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah pergi deh, udah. Dari mana saya tahu tadi ada? Karena ada jamaah yang risau melihat langsung. Coba kalau tidak ada yang risau. Kerisauan melihat tetangga tidak sholat, kerisauan melihat ada perempuan tak pakai jilbab, kerisauan melihat laki-laki pakai celana pendek lututnya berkulis, kerisauan melihat ada anak laki-laki dengan perempuan berjalan tak mahram. Inilah kerisauan yang diridhoi Allah. Amin. Saya Pak Ustadz risau saya lain. Apa risaunya? Nengok tetangga punya rumah baru saya risau. Nengok tetangga punya mobil baru saya risau. Nengok tetangga punya bini baru saya risau. Saya mancing ibu itu aja. Wajahnya enggak kelihatan respon. Kenapa? Pakai masker. Mudah-mudahan ibu istiqomah menutup wajahnya sehingga tidak dilihat laki-laki. Amin. Tapi yang melihatkan wajahnya juga enggak apa-apa. Yang penting pakai hijab. Yang bercadar dengan yang pakai jilbab jangan kelahi. Karena kalau yang pakai cadar dengan pakai jilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Mohon maaf, saya keceplosan. Saling menjaga. Habaib kita pakai jubah semuanya. Saya nyelonong datang pakai celana panjang, nggak ada yang membisik ke saya. Abdul Somad nggak beradab. Abdul Somad nggak sopan. Nggak ada. Selama menutup aurat. Kalau yang pakai celana kelahi dengan yang pakai sarung kelahi dengan yang pakai jubah, yang ketawa siapa? Orang gila yang pakai kolor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan rahmatnya malam ini ke Mentok. Kenapa? Karena kita berjamaah. Malam ini malaikat rahmat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu waktu kau mau menciptakan manusia, kami komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling tembak menembak, mereka hanya akan saling membunuh. Satu menembak satu, satu menembak satu, yang kena CCTV. Apa yang ku bilang tadi? Kenapa kalian tepuk tangan? Malam ini terbukti mereka tidak ada yang tembak menembak. Mereka semuanya bersimpuh, mereka semuanya bertasbih, mereka semuanya bersolawat. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan sudah ku bilang dulu, aku tahu apa kamu tak tahu. Aku tahu kalian tak tahu. Yang akan datang penuh dengan kedamaian itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibunya sudah baik, betul? Orang baik memang nggak ngaku. Pas saya tanya tadi, ibunya sudah baik, betul? Bapaknya betul? Anak mudanya sudah baik, betul? Apakah tahun 2030 orang Mentok ini masih tetap baik? Siapa yang menjamin? Bapak mati, ibu mati, saya hidup. Siapa yang menjamin tahun 2030 orang Mentok ini masih sholat? Siapa yang menjamin 2030 orang Mentok ini sekarang 2022, 2032, 2042, 2052, yang sekarang kelas 1 SD, nanti dia sudah S1. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang menjamin di Mentok ini masjid masih berkumandang azan?
tidak ada yang bisa menjamin. Satu-satunya jaminan adalah kalau masih ada pondok pesantren di Mentok, insya Allah selamat anak cucu kita. Betul. Berdirilah pesantren Ma'had Al-Ilmi wat Tazkiyah. Jangan katakan kau menolong gara-gara saya Man Ilmi At-Tazkiyah, gara-gara tabligh akbar. Kita tidak menolong siapapun, kita sedang menolong diri kita sendiri. 1, 2, 3 sak semen itu akan menerangi alam kubur kita. Batu bata, kerikil, kosen, pintu, WC, toilet, itu akan melapangkan alam barzah kubur kita. Itulah tadi yang kita masukkan ke dalam sorban. Pas anak muda tadi datang naik ke atas, tak didekatkannya pula sorban itu ke saya. Dianggapnya saya nggak punya duit. Datang kata panitia, dekatkan ke Ustadz Somad. Baru saya masukkan, tapi saya remuk-remukkan. Supaya apa? Supaya jangan sampai dicatat malaikat Abdul Somad ngasih Patimura bawa golok. Katanya 1.000 perak. Ustadz Somad, kami ini tak kaya Pak Ustadz, kami tak bisa bantu Pak Ustadz. Doakan. Tapi kalau 2.000 ada Pak Ustadz, kasih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Mau kau tolong, mau kau tak tolong, masjid tetap berdiri. Berapa banyak orang Mentok ini dulu yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, tak mau bantu. Masjid tetap berdiri, masjid tetap berdiri. Yang pelit mati. Betul? Andai pesantren Ma'had Al-Ilmi wat Tazkiyah tak kau tolong, dia tetap akan berdiri. Anak-anak tetap akan sekolah. Kau akan mati dan hartamu akan diambil istrimu untuk nikah dengan brownies berondong manis. Betul, Bu? Betul kata mereka. Ibu yang punya duit banyak, cincinnya banyak, gelangnya banyak, rantainya banyak. Kalau datang orang meminta bantuan, Bu, tolong bantu 2-3 sak semen, Bu. Dengan menunjukkan gelang dan rantai cincin dia mengatakan, mohon maaf ya, nggak ada uang kecil. Sampai masanya ibu yang pelit, bakhil, kedekut itu akhirnya mati dan gelang rantai cincinnya dipakai suaminya untuk modal. Saya tidak ada nakut-nakuti, cuma cerita aja. Yang kekal abadi mana? Ma'had Al-Ilmi wat Tazkiyah. Anak-anak bangun tahajud, habis tahajud mereka witir, habis witir mereka berzikir, habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh mereka baca wirid, ratibul addad, ratib al-atas. Setelah itu mereka masuk kelas, baca kitab sampai zuhur, sampai sore. Habis itu mereka olahraga. Setelah itu mereka baca kitab, ngapal Quran sampai malam. Sampai hari kiamat anak-anak di Mentok akan terjaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita khawatirkan bukan ekonomi. Bagaimana nih Pak Ustadz di kampung kami ini Pak Ustadz? Rukonya banyak terang benderang karena kebetulan tidak ada pemadaman bergilir. Tanam-tanamannya subur. Dari mana Ustadz tahu? Tadi lewat banyak kali gelap hutan saya tengok. Alamnya indah, pantainya cantik, ikan-ikannya segar luar biasa. Siapa yang kepingin makan ikan segar, datang ke Mentok. Siapa yang ingin buka usaha bisnis, aman, investasi, betul. Siapa yang ingin melihat jalan-jalan pemandangan bulan madu, datang ke Mentok. Siapa yang ingin ketemu dengan para habaib, datang ke Mentok. Dan satu yang paling penting, siapa yang tak ada otak, datang ke Mentok. Betul. Saya tadi begitu sampai, yang pertama dikasih otak. Ustadz ada otak? Ada Pak, kalau tak ada nih. Apa saja ada di Mentok. Yang kita khawatirkan kalau di sini tak ada pesantren, tak ada ulama, tak ada habaib.
selama ada ulama, selama ada habaib, selama ada pesantren, insya Allah mentok masih dalam barokah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu pikir saya tenang bisa tidur berada di Pulau Bangka? Saya di mana-mana itu kalau sampai ke satu lokasi langsung saya Sherlock ke rumah. Aku sedang berada di sini, Beb. Kemana kok hilang pula dia? Langsung klik. Sedang berada. Begitu saya lihat saya sedang berada di mana, rupanya sedang berada di pulau kecil. Bukan pulau Sumatera. Kecil pulaunya, macam mana ayam. Kecil. Kecil. Pas mau tidur tadi malam, bismika Allahumma ahya wa amut, kalau sempat datanglah tsunami ini. Sedangkan Aceh, Pulau Sumatera yang begitu besar, gagah perkasa, disapunya 200.000 orang hilang. Tadi malam nih, besok malam baru saya agak lelap sedikit tidur. Ini kalau sampai macam-macam di mentok ini, diturunkan Allah Subhanahu. Nauzubillah. Jangan gara-gara mabukmu, sabu-sabumu, narkobamu, zinamu, orang baik-baik ini kena semuanya. Betul? Jadi kalau ada orang di sini seenaknya saja mabuk, pacaran, buat dosa zina, pas dilarang, kau jangan pacaran, kau jangan berzina, kau jangan mabuk, jangan urus-urus saya, uang-uang saya, narkoba saya, yang sakau saya, ngapain kamu yang repot? Jangan marah. Ini saya kasih nomor telepon, hubungi ini ya. Hubungi ini, kasih tahu dia. Biar selamat pulau ini. Nomor siapa mau Ustadz kasih nih? Sebentar dulu, catat, keluarkan handphone. Ini nomornya, catat baik-baik ya. 0813, udah? 11442193. Sekali lagi, 0813 11442193. Badan Narkotika Nasional. Kalau ada yang nantang-nantang, ganja aku, yang sakau aku, yang mabuk aku, gak usah urus-urus. Iya, ntar ya. Pak, ini orangnya Pak. Kita bukan marah sama dia, kita mau menyelamatkan orang yang baik-baik yang ada di mentok ini. Betul? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab itu datang, dia tidak menghabiskan yang zalim saja. Memangnya kalau tsunami itu datang ditengoknya, oh ini jahat, aku matikan, ini baik, dadah. Memangnya kalau gempa bumi itu datang bisa dibedakannya, rata semuanya bergoncang. Memangnya kalau gempa itu datang ditengoknya, oh ini rumah orang rajin maulid, enggak jadi ya, ini yang mabuk, aku goncanglah sedikit, rata semuanya. Jadi kalau khotib berapi-api di dalam, ini masjid kan, cantik masjidnya luar biasa, Masya Allah, arsitektur yang hebat, darah seni luar biasa. Orang biasanya kalau alamnya indah, makanannya bergizi, otaknya cerdas, karya-karyanya indah. Dari mulai menaranya, Masya Allah, tabarakallah, ukiran-ukirannya. Saya tadi rasa-rasa duduk di kerajaan abad keberapa gitu, luar biasa. Cobalah tengok aksesoris, jarang-jarang Ustaz Somad ceramah tempatnya bisa indah begini. Sampai pokok-pokok kayu, daun-daun naik ke atas, luar biasa. Ustaz Somad mentang-mentang di sini, dipujinya di sini, enggak. Bisa ditonton di video saya. Saya orangnya jujur, kalau kepanasan saya bilang panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong panitia, ini bunga-bunga ini kalau habis acara balikkan ya. Karpet-karpet ini balikkan. Saya tidak mau selesai acara lalu kemudian gara-gara Ustaz Somad datang inilah kita kelahi. Dulu sebelum Ustaz Somad datang kita aman, adem, ayam, tentram. Setelah dia datang, keberhasilan tablik akbar
Setelah Ustadz Somad datang kemarin kami makin kuat dalam persatuan. Amin. Setelah Ustadz Somad datang majelis-majelis maulid ramai penuh semangat. Amin. Setelah Ustadz Somad datang ada kawan saya Pak Ustadz pelit minta ampun. Kalau pergi jalan-jalan sama saya bawa tas laptop Pak Ustadz. Pas giliran dibuka rupanya rebus pisang. Pas lapar dimakannya rebus pisang sendiri. Kalau diajak makan, pas giliran bayar, panggil mbak, tolong hitung berapa. Langsung dia permisi ke belakang. Kenapa? Mencret. Tapi setelah Ustadz Somad datang kemarin dia dengar ceramah, sekarang dia jadi orang yang baik Pak Ustadz. Baiknya luar biasa. Berapa dia sedekah sekarang? 2.500. Mudah-mudahan dibukakan Allah baginya kebaikan-kebaikan. Amin. Astaghfirullahalazim. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang udah jam 10. Padahal tadi yang mau dibahas 3. Pembahasannya baru 1 tentang menjaga berjamaah. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya lapang, ngomong itu tak terasa lama. Kata jamaah, Ustadz aja yang kepedean. Pernah saya ceramah di depan orang yang hatinya sempit. Baru 5 menit rasanya lama betul. Ini bisa pula udah 1 jam. Baru saya tengok jam, rupanya udah jam 10. Saya mulai jam 9. Sesuai dengan kode etik Ustadz Abdul Somad 60 menit. Pernah saya ceramah 5 menit rasanya lama betul. Kapan itu Pak Ustadz? Ceramah buka puasa. Lamanya rasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana Rasulullah SAW itu jamaahnya semua. Tiba-tiba terdengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segar semuanya. Demikianlah tausiah ini. Begitu mau ditutup tausiah, mohon maaf Pak Ustadz kata panitia. Kenapa Pak? Itu tadi azan Jakarta. Tapi di Mentok ini memang orangnya terbiasa ngaji. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah jalan-jalan gak mau duduk di kursi, nengok ke kanan ke kiri? Saya mau nengok berapa orang yang menguap. Biasanya saya hitung, asal ada di depan menguap, kanan kiri saya tutup langsung. Walaupun tak sampai sejam. Dari tadi saya keliling, tak ada yang menguap. Memang sehat-sehat orang Mentok ini. Apa tak sehat? Ikannya langsung dari laut. Apa tak sehat? Berasnya segar bugar. Apa tak sehat? Orangnya berjamaah, rajin, tekun, ulet, giat. Inilah yang membuat kita bisa maju ke depan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa anak-anak kita ini adalah nikmat. Betul? Banyak orang marah ke anaknya, memang kau anak setan. Loh, anak ini nikmat. Berapa banyak orang, mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak orang menikah, mendoa tiap malam ingin punya anak, sampai sekarang belum punya anak. Bapak dikasih Allah anak, dengan demikian ini nikmat mesti disyukuri. Nikmat makanan dimakan, nikmat minuman diminum, nikmat anak dididik menjadi anak yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan anak-anak kita di Mentok ini jadi anak soleh. Ada anak kecil, tengok di bawah. Ada anak kecil, tuh tengok di bawah. Iya kamu. Ada anak kecil nyempil, itu di bawah. Itu yang saya tunjuk, yang saya tengok tatapan mata tadi, sampai dia jadi ayah-ayah, sampai dia jadi kakek-kakek, akan diingatnya sampai mati. Bertatapan mataku dengan mata Ustaz Somad waktu malam itu. Diingatnya itu sampai mati. Nanti waktu istrinya nanya, abang, gimana pengalaman abang waktu kecil dulu? Aku diajak ayah waktu itu, diajak almarhum ayah waktu itu. Ditengok Ustaz Somad, mataku malam itu ditunjuknya aku. Tapi anak-anak lain ceritanya, abang, gimana pengalaman abang waktu itu bang? Waktu itu malam kami diajak ayah nengok penyanyi dangdut.
roknya pendek, nampak kolornya. Astagfirullah, tak layak cakap saya ini kadang, tapi gitulah. Akan datang saya buat ceramah ini pakai teks biar tidak bisa keluar konteks. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang mendidik anak-anak. Mendidik anak ini bukan hanya sekedar dimasukkan ke MDA, mendidik anak bukan dimasukkan ke TK, mendidik anak langsung dibawa sholat berjamaah, dibawa maulid, dibawa ngaji. Tak bisa main suruh-suruh aja, pergi maulid, pergi ngaji, pergi ngaji. Mak nggak ngaji, mak ada arisan. Ayah nggak ngaji, ayah ada pesta. Pesta apa ya? Main gaple. Nanti anaknya bilang, mak ayah aku masuk surga dulu ya, kalian masuk neraka aja dulu. Rabbana hablana minas solihin. Kasihlah kami anak-anak yang soleh ya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ibu-ibu sudah risau. Jadi poin ceramah kita pada malam hari ini kalau ditanya, apa yang dikatakan Ustaz Somad malam tadi? Jaga persatuan. Yang kedua, jaga anak-anak kita. Insya Allah kalau kita jaga ini, selamatlah kita dunia akhirat insya Allah. Amin ya Rabbal. Puncak dari pengajian adalah doa. Aminkan doa para habaib kita. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anak kita soleh dan solehah. Amin. Mentok dijaga Allah, tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusyukkan hati, aminkan doa Habib kita. Mudah-mudahan doa ini diperkenankan, dikabulkan Allah karena berjamaah dalam iman dan Islam. Amin ya Rabbal